Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel Rocky Rindi. Oke teman-teman YouTube semuanya, selamat pagi. Pagi-pagi gini enaknya kita jalan-jalan ya, reading Vespa, santai, menikmati perjalanan, seperti itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang berapa sih harga skuter klasik legendaris Vespa maupun Bajaj ya, karena memang banyak pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, berapa sih bang harganya gitu ya. Menanggapi dari video sebelumnya yang pernah saya buat, sequel sebelumnya itu surga Vespa di kota Kediri ya. Jadi saat saya kesana bikin video, saya lupa untuk mereview harga-harganya, hanya saya tampilkan gambar-gambarnya. Jadi mungkin sebentar lagi akan saya tampilkan juga kira-kira Vespa yang klasik ya, tentunya Vespa klasik jenis apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, itu akan saya review harganya. Tentunya data ini bukan data yang patokan, oh misalnya jenis Vespa PX harganya segini dan harus seperti itu, enggak. Jadi ini berdasarkan ini ya, lokasi dan tempat kalian tinggal masing-masing, tentunya harganya berbeda. Cuman secara umum kalau saya perhatikan harganya tidak jauh dari yang akan saya sebutkan seperti itu. Nah, karena data ini dihimpun dari grup jual beli Vespa ya, tentunya grup jual beli Vespa ternama, dan survei langsung di lapangan tentang rentan harganya dari berapa sampai berapa gitu. Kemudian seperti yang kalian tahu ya, Vespa sendiri ini merupakan merek legendaris dari Italia, dan produksinya dari tahun 1940-an atau 1950-an ya kalau tidak salah, itu sangat tinggi harganya. Nah, kita bisa simpulkan harganya sangat tinggi teman-teman, dan tidak banyak juga populasinya ya. Jadi semakin terbatas maka harganya akan semakin tinggi begitu. Nah, harga tertinggi sampai terendah ya, itu dari VBB. Ini jenis Vespa yang paling tua ya, bisa dikategorikan paling tua. Kalau tahunnya sih tahun 50 sampai tahun 60-an ya. Jadi itu harganya sekarang saat ini, rentan harganya itu 25 sampai 60 juta rupiah, dan ada yang mematok harga juga sampai 100 juta rupiah, dan itu kalau kita pikir secara logika sih nggak masuk akal ya, tapi memang faktanya begitu. Jadi yang dilihat adalah nilai histori atau nilai sejarah dari kendaraan tersebut. Jadi VBB dan kawan-kawannya sejenisnya ya, pada tahun 1960-an itu dipatok dengan harga 25 sampai 60 juta rupiah itu pada umumnya. Nah, untuk surat-suratnya ya, kelengkapannya ya ada yang lengkap, ada yang separuh, ada yang tempelan dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian ingin beli Vespa harus benar-benar dicek kelengkapannya, jangan sampai beli Vespa bodong ya, meskipun banyak ya sekarang ya. Kemudian small frame. Nah, kalau kita bicara small frame ini juga masuk rentan harga tertinggi ya untuk Vespa klasik. Nah, small frame sendiri itu banyak macamnya, ada Darling, PTS sendiri ada yang 90 cc, ada yang 100 cc, tergantung jenisnya. Nah, untuk small frame sendiri yang untuk versi Darling ya, itu dipatok di harga di bawah 80 juta. Ya, memang seperti itu. Harga yang paling tinggi yang pernah saya jumpai itu sampai mencapai 125 itu ada. Cuman pada umumnya itu di bawah 80 jutaan. Nah, ini bervariasi ya. Karena memang untuk small frame sendiri untuk Vespa jenis ini dia bodinya kecil, kemudian cocok untuk anak muda ya, terutama perempuan, itu sangat cocok sekali. Ketika perempuan naik itu ya kelihatan lebih elegan begitu, lebih manis begitu.
Kemudian small frame berikutnya ada PTS ya, PTS 90 maupun 100 cc itu rentan harganya kalau saat ini itu 20 sampai dengan 30 juta. Ada yang juga sampai 60 jutaan, tergantung kondisi si Vespa PTS itu sendiri. Kemudian berikutnya ada Sprint ya. Ini Sprint sebenarnya macam-macam ya. Harga yang paling tinggi sekarang itu untuk Sprint Veloz yang biasanya kita sebut dengan Sprint Veloz Bagol ya. Itu di rentan harga 18 sampai 22 juta rupiah. Bahkan mungkin untuk saat ini, detik ini mungkin harganya sudah mulai tinggi lagi, mulai naik lagi. Kemudian Sprint seri yang bukan Veloz atau bukan yang Bagol ya, itu di rentan harga 9 sampai 15 juta rupiah, dan ada juga yang sampai mematok harga 19 juta rupiah. Kemudian seri berikutnya ada Vespa Super. Nah, Vespa Super ini yang paling banyak ya, bisa dikategorikan yang mungkin jumlahnya masih lumayan banyak di Indonesia dan kondisinya juga masih bagus. Itu kalau kita beli untuk saat ini itu di rentan harga 7 juta sampai dengan 13 juta rupiah. Nah, ini tentunya ya tergantung daerah kalian masing-masing ya. Kemudian ada Vespa yang tergolong baru, itu ada Vespa PX dan Excel. Nah, untuk seri PX dan Excel ini sendiri itu ada di rentang 7 sampai dengan 15 juta itu untuk PX ya. Untuk Excel itu di harga 7 sampai 17 jutaan. Nah, kemudian ada PX sendiri yang seri yang terakhir ya. Jadi produksinya itu sekitar tahun 2000-an itu sudah kalau kita bicara PX yang terbaru itu bisa disebut dengan New PX ya. New PX itu harganya ya sangat tinggi sekarang. Harganya bisa sampai 80 juta rupiah karena memang itu adalah versi terakhir produksi dari Vespa klasik ya. Nah, kemudian daftar berikutnya ada Bajaj ya. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, Bajaj ini adalah pabrik rekanan dari Vespa. Untuk Bajaj sendiri ada dua tipe ya. Yang pertama ada Deluxe, kemudian ada Bajaj Super. Nah, ini kedua jenis ini dia produksi yang bekerja sama dengan Vespa. Untuk Bajaj Deluxe harganya di rentan harga 7 sampai dengan 10 jutaan. Memang kalau kita lihat harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis Vespa Sprint maupun Super. Kalau Bajaj Deluxe ini bisa disandingkan dengan Sprint karena memang ukuran ring rodanya itu sama-sama 10 inci, tetapi harganya lumayan jauh berbeda. Kemudian untuk Bajaj Super di rentang harga 6 sampai 8 jutaan. Ini juga tergantung dengan kondisi skuternya sendiri. Kalau misalnya kondisinya bagus, dia akan semakin tinggi juga harganya. Dan masih banyak lagi harga-harga jenis Vespa maupun Bajaj di luaran sana ya. Tapi secara umum ini adalah harga yang sering kita jumpai di media sosial maupun di grup jual beli seperti itu. Oke teman-teman, untuk Vespa meskipun kuno, meskipun jadul ya, klasik ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini adalah tempat untuk kita berinvestasi selain kita membeli emas, tanah ya. Jadi untuk investasi kita bisa memilih kendaraan Bajaj ini karena memang harganya semakin hari semakin naik, apalagi kondisinya masih full original ya, full original, cat meskipun rada-rada buluk gitu, tapi kalau misalnya dia original tahun tua apalagi dia akan semakin tinggi harganya, seperti itu teman-teman. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua, berapa sih daftar harga skuter klasik Vespa maupun Bajaj yang ada di Indonesia saat ini. Oke, sekian dari kami. Jika kalian suka, klik like, kemudian klik subscribe untuk berlangganan video kami. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar kalian tahu video terbaru dari saya.
Oke, teman-teman, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.